24번 탈락. Oh my god. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Tak ID. Apa kabar kalian semua seluruh? Moga-moga pada apik ya. Seperti biasa, saya admin Tak ID telah menyiapkan sebuah alur cerita film yang semoga saja bisa membuat hari Anda sedikit lebih berwarna. Pada video kali ini, film yang akan kita rangkum adalah film yang sedang famous di TikTok. Apalagi kalau bukan Squid Game. Film asal Korea ini pada garis besarnya menceritakan tentang sekumpulan orang yang tengah terlilit hutang. Mereka disuruh untuk bermain game semasa mereka kecil, dan apabila mereka bisa memenangkannya, maka mereka akan mendapatkan hadiah yang pasti dapat merubah hidup mereka. Wes rasa kakek cangkem, pada video kali ini saya akan membawakan episode 1-3. Jadi, mari sama-sama kita ucapkan Takispor. Di sebuah rumah sederhana, tampak seorang pria bernama Song Gi-hun. Ia tinggal di rumah tersebut dengan ibunya yang tampak sudah lanjut usia. Gi-hun kini bekerja tidak tetap dan menjadi beban bagi orang tuanya. Dan karena hal itu juga, ia harus bercerai dengan istrinya. Dan kini, istrinya telah memiliki suami baru. Dan hak asuh anaknya jatuh kepada istrinya. Karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun putrinya, ia ingin memberikan hadiah. Tetapi karena tidak memiliki uang, tak disangka ia mengambil uang milik ibunya dan melakukan perjudian, berharap agar uang itu dapat dilipat gandakan. Setelah melakukan beberapa perjudian dan tidak dapat memenangkan satu pun, akhirnya Gi-hun berhasil memenangkan perjudian terakhirnya. Dan ia menerima uang dengan nominal yang cukup besar. Tetapi naasnya, saat ia baru keluar dari tempat perjudian, ia dicegat oleh sekelompok orang, yang ternyata itu adalah para rentenir. Sontak Gi-hun langsung berlari karena apabila ia tertangkap oleh para rentenir itu, mereka akan merampas uang tersebut dan membuatnya babak belur. Tetapi sayangnya, ia tertangkap dan harus menerima beberapa kali jotosan tepat di bagian wajah. Karena sudah merasa terpojok, ia akhirnya harus merelakan uangnya untuk membayar setengah dari jumlah hutangnya kepada orang tersebut. Tetapi saat ia memeriksa kantongnya, uang tersebut sudah tidak berada di sana. Waktu diingat-ingat, saat itu Gi-hun berlari menghindari kejaran para rentenir. Ia sempat menabrak seorang wanita muda. Dan di situ, ternyata wanita itu adalah copet kelas gurami dan berhasil mencuri semua uang milik Gi-hun. Karena orang-orang tersebut merasa dipermainkan, rentenir itu mengancam akan membunuh Gi-hun dan menjual organ dalamnya. Tetapi di sini Gi-hun meminta perpanjangan waktu. Rentenir yang merasa kasihan menuruti permintaan Gi-hun. Tetapi dengan syarat, Gi-hun harus memberikan tanda cap jempol pada surat perjanjian, di mana bila Gi-hun tidak dapat membayar hutang dalam waktu dekat, maka Gi-hun akan dibunuh dan organ dalam Gi-hun akan dijual untuk menggantikan uang yang telah ia pinjam. Setelah dari sana, ia bertemu putrinya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tetapi karena tidak memiliki uang, ia tidak dapat membawa putrinya untuk makan makanan lezat dan memberi hadiah yang layak untuknya. 가영이 생일 선물 사왔지롱. 야, 너 알지? 여자도 요즘 군대 많이 가는 거. Di sini, ia juga merasa telah gagal menjadi seorang ayah. Kini, ia sudah mulai putus asa karena banyaknya tekanan hidup yang harus ia pikul. Di saat yang sangat membingungkan itu, ada seorang pemuda yang mendatanginya. Ia mengajak Gi-hun untuk memainkan beberapa permainan anak-anak. Dan apabila Gi-hun berhasil menang, maka pria itu akan memberikan uang imbalan. Tetapi bila Gi-hun kalah, Gi-hun harus membayarnya. Karena Gi-hun tidak memiliki uang, orang itu mengganti peraturan. Bila Gi-hun kalah, pria itu akan menamparnya. Setelah beberapa kali kalah dan menerima banyak tamparan, akhirnya ia berhasil menang dan menerima sejumlah uang. 10만 원입니다. 축하드립니다. Di akhir permainan, pemuda itu memberikan kartu nama, sembari mengatakan, hubungi nomor itu. Di sana, bila kamu dapat memenangkan permainan, maka kamu akan mendapatkan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar dari ini. Gi-hun yang sudah merasa terdesak, tidak pikir panjang dan menelpon nomor yang tertera pada kartu nama itu. Singkat cerita, setelah menelpon dan menyetujui untuk mengikuti permainan itu, Gi-hun dijemput di sebuah titik yang telah ditentukan. Di sana, Gi-hun dan beberapa orang yang memiliki kondisi serupa dinaikkan ke sebuah mobil dan dibius hingga tidak sadarkan diri, agar lokasi dan semua kerahasiaannya tidak terbongkar. Selain itu, semua alat komunikasi milik mereka disita dan akan dikembalikan saat mereka kembali. Singkat cerita, Gi-hun tersadar di sebuah kasur.
Dan ia melihat di sana ada banyak sekali orang yang tengah tertidur di kasur mereka masing-masing. Di sana terdapat total 456 peserta yang berhasil dikumpulkan dan akan menjadi kontestan dalam beberapa permainan yang akan datang. Tempat itu diawasi dan dikelola oleh seorang dengan jubah abu-abu dan topeng hitam. Ia dibantu oleh ratusan anak buah yang menggunakan topeng dan pakaian serba merah. Di sini tampak identitas mereka sangat dirahasiakan. Di sana, Gi-hun tampak bertemu dengan beberapa peserta yang mengikuti permainan tersebut. Antara lain adalah Sang-woo yang merupakan kawan kecil Gi-hun. Lalu kakek tua bernama Il-nam, Ali yang merupakan imigran dari Pakistan, Dok-soo yang berprofesi sebagai preman, dan wanita muda pendiam bernama Sae-byok yang berasal dari Korea Utara. Dapat kita lihat bahwa Sae-byok adalah wanita yang mencuri uang milik Gi-hun kala itu. Otomatis dong, Gi-hun langsung marah besar kepada wanita itu. Belum sempat membalaskan dendamnya, panitia acara datang dan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka kemari untuk menyelesaikan 6 permainan. Dan siapapun yang berhasil menang, berhak mendapatkan uang sebesar 46 miliar won, atau setara 550 miliar rupiah. Sebelum permainan dimulai, mereka diminta untuk menandatangani kontrak yang bertuliskan syarat-syarat yang harus mereka tanggung. Antara lain, para kontestan dilarang berhenti di tengah permainan. Yang kedua, pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir adalah, permainan dapat dihentikan bila sebagian besar dari peserta setuju untuk permainan dihentikan. Dan setelah semua itu kelar, permainan pertama dimulai. Mereka semua dibawa ke sebuah lapangan luas dan ada sebuah robot raksasa di sana. Di sana, mereka diminta untuk memainkan permainan anak-anak bernama lampu merah, lampu hijau. Tugas robot raksasa itu adalah untuk menjadi penjaga. Di sini peraturannya, saat robot mengatakan lampu hijau, maka peserta diperbolehkan untuk berlari menuju ke arah garis finish sebelum waktu yang diberikan habis. Sebaliknya, bila ia mengatakan lampu merah, maka semua peserta harus terdiam seperti patung. Bila ada yang terdeteksi bergerak, maka akan langsung dieliminasi. Asik nggak sih? Tetapi tidak semudah itu, brother. Eliminasi yang dimaksud adalah langsung ditembak mati saat itu juga. 324번 탈락. Karena merasa panik, banyak peserta yang berusaha melarikan diri dari sana. Tetapi apa daya, semakin mereka bergerak, tidak ada kata ampun. Sudah ada banyak penembak jitu yang siap mengeliminasi mereka saat itu juga. Sangat wadidaw jiwa. Dan di situ tampak banyak sekali nyawa melayang akibat tidak menaati peraturan. Di sana, Gi-hun dan beberapa peserta lain yang masih selamat terpaksa harus melanjutkan permainan meskipun mereka sudah melihat banyak sekali mayat berkececeran. Mereka harus tetap fokus dan segera berlari ke garis finish sebelum waktunya habis. Peserta yang berhasil melewati garis finish dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Sebaliknya, bila tidak dapat menyelesaikan, otomatis akan dihabisi saat itu juga. Saat Gi-hun sudah terpepet waktu, ia berusaha bergegas menuju garis finish. Tetapi tak disangka, ia tergelincir oleh tangan seorang korban dan membuatnya hampir terjatuh. Untungnya ada Ali di sana. Ali menarik baju Gi-hun hingga Gi-hun tidak jadi terjatuh. Alhasil, Gi-hun dan Ali berhasil menuntaskan permainan tersebut. Dan bagi mereka yang masih berada di arena dan kehabisan waktu, langsung didor di tempat. Amazing. Setelah permainan itu, semua peserta kembali ke kamar mereka dan perhitungan dimulai. Dari 456 pemain, hanya tersisa 201 orang. Peserta yang melihat pembantaian tadi memohon untuk menyudahi permainan itu dan kembali pulang. Alhasil, mereka semua melakukan voting. Sebelum voting dilakukan, panitia mengumumkan berapa jumlah uang yang sudah terkumpul dari game pertama tadi. Hadiah yang sudah terkumpul adalah sejumlah 25 miliar won. Hadiah itu ditotalkan dari jumlah peserta yang gugur pada game pertama. Dan bila mereka memilih untuk berhenti sekarang, maka mereka akan kembali tanpa membawa uang sepeser pun. Dan uang-uang itu akan diberikan kepada keluarga korban yang telah tereliminasi di game pertama. Kebimbangan menimpa mereka semua. Ada beberapa yang tergiur oleh uang itu, ada juga beberapa yang tetap ingin pulang. Dan voting dimulai. Tak disangka, voting setuju dan tidak setuju berbanding sama, hingga skor menjadi 100 banding 100. Dan orang terakhir di sana menjadi kunci penentu keputusan. Kakek itu memilih untuk menyudahi permainan tersebut, dan mereka semua dipulangkan. Keesokan harinya, tampak Gi-hun yang melaporkan kejadian itu ke kepolisian setempat. Ia berusaha untuk mengungkapkan tindakan kriminal yang ia lihat di tempat bermain sebelumnya.
Ia menceritakan bagaimana awal mereka dapat dibawa ke sana hingga mereka dipulangkan oleh panitia tersebut. Polisi yang mendengar semua cerita Gi-hun hanya tertawa dan menganggap bahwa Gi-hun tidak lebih dari seorang pria gila yang mengigau di kantor polisi. Masih belum terima, Gi-hun memberikan kartu nama yang terdapat nomor telepon di sana dan menyuruh polisi itu untuk menelponnya. Saat polisi menelpon nomor tersebut, yang menjawab telepon itu adalah seorang wanita biasa. Alhasil, Gi-hun langsung dipaksa keluar oleh anggota kepolisian di sana. Tak selang berapa lama, polisi bernama Junho tampak memperhatikan kartu nama yang diberikan oleh Gi-hun. Junho juga menanyakan identitas dan alamat tempat tinggal Gi-hun kepada kepolisian. Tampak Junho yang penasaran dengan permainan yang diceritakan oleh Gi-hun. Saat ia mendatangi kosan kakaknya yang bernama Inho, tak disangka tampak kartu nama yang sama dengan kartu nama yang diberikan oleh Gi-hun kala itu. Dan di sini, kakak Junho sudah tidak kembali ke sana selama beberapa bulan. Junho mengasumsikan bahwa kakaknya berada di tempat permainan itu. Di tempat lain, tampak Gi-hun yang bingung karena ia tidak dapat menemukan ibunya di rumahnya. Ternyata ibu Gi-hun berada di rumah sakit untuk menerima pengobatan akibat sakit diabetes akutnya. Dokter mengarahkan kepada Gi-hun untuk segera melakukan tindakan operasi kepada ibunya agar sakitnya tidak semakin parah. Namun ibu Gi-hun memilih untuk pulang. Gi-hun mengatakan bahwa ibunya harus tetap berada di rumah sakit agar ia dapat tetap dirawat. Tetapi ibu Gi-hun memilih untuk pulang karena mereka tidak memiliki biaya untuk membayar perawatan di sana. Karena melihat hal itu, Gi-hun tampak seakan menerima tamparan keras karena ia tidak dapat membuat orang tuanya mendapatkan hidup yang layak. Selain gagal menjadi seorang suami dan ayah, kini ia gagal menjadi anak yang berbakti. Karena sudah buntu, ia nekat mendatangi mantan istrinya dan meminjam uang untuk pengobatan ibunya. Bukannya uang yang ia dapatkan, melainkan perasaan kacau karena ia direndahkan oleh suami baru istrinya. Ia memberikan uang dan melarangnya untuk bertemu dengan putri kandungnya. Karena mendengar perkataan itu, Gi-hun langsung naik darah dan langsung menghajar pria itu saat itu juga. Di sini, Gi-hun dan para peserta lain sadar bahwa perkataan panitia permainan itu benar. Di dunia luar jauh lebih kejam. Mereka akan tetap mati mengenaskan karena tidak dapat hidup dengan tenang dan akan terus dikejar hutang yang tak akan pernah dapat mereka bayarkan. Saat semua kenyataan pahit itu menimpa mereka, tak disangka ada secercah harapan. Semua peserta diberikan kembali kartu nama yang memungkinkan mereka untuk dapat kembali ke arena permainan. Karena sudah merasa tidak ada harapan dan hidup mereka tidak dapat diperbaiki, banyak dari mereka yang memilih untuk kembali ke arena permainan. Mereka diminta untuk berkumpul di tempat yang sama seperti sebelumnya dan dijemput serta diantar kembali ke tempat permainan. Salah seorang peserta yang bernama Sebyok, lebih tepatnya mantan pacar saya, sudah mempersiapkan cara agar ia tidak terbius, yaitu menggunakan masker saat gas bius disemprotkan. Alhasil, dia masih tersadar dan berpura-pura pingsan agar tidak ada yang mencurigainya. Tak disangka, Junho yang ingin mengetahui lebih dalam tentang permasalahan ini, diam-diam mengikuti kemana mobil-mobil itu pergi. Ternyata, mobil-mobil itu antri untuk memasuki sebuah kapal untuk pergi ke pulau lain. Dengan tekad yang bulat, Junho langsung menyusup ke salah satu mobil agar mendapatkan akses masuk ke kapal tersebut. Saat ada seorang panitia yang memeriksa identitas para peserta, Junho yang berpura-pura menjadi peserta langsung menyerang orang tersebut dan mengambil seragam serta topeng agar Junho dapat menyusup dan tidak diketahui. Dan di sini, prosedur pengamanan dilakukan. Pakaian para peserta diganti dan semua barang pribadinya disimpan agar kerahasiaan dan keamanan tempat permainan tetap terjaga. Tetapi di sini Sebyok yang masih tersadar berhasil menyusupkan sebilah pisau dan membawanya ke arena permainan. Sangat cerdas sekali. Dari 201 peserta yang keluar, ada 187 orang yang memilih untuk kembali dan bertarung untuk mendapatkan hadiah di sana. Dan pastinya karena pemain semakin sedikit, hadiah semakin bertambah. Di sisi lain, Junho juga tampak kebingungan karena tidak mengetahui peraturan panitia yang ada di sana. Pada malam harinya, Sebyok bersama dengan Miryong pamit ke kamar kecil. Tetapi di sana, Sebyok memiliki niat untuk memanjat melalui lubang ventilasi, bertujuan untuk melihat keadaan ruangan-ruangan lainnya. Dengan bantuan Miryong, ia berhasil menaiki lubang ventilasi. Di sana ia melihat beberapa panitia sedang membuat gulali dalam jumlah besar. Tetapi ia tidak mengetahui untuk apa gulali-gulali itu. Keesokan harinya, seperti biasa, para peserta dikumpulkan untuk bersiap memulai permainan kedua. Di sini Sang Woo yang kemarin sempat mendengar bahwa Sebyok memanjat ventilasi, menanyakan apa yang ia lihat. Sebagai imbalannya, Sang Woo mengatakan bahwa semua ini adalah permainan semasa kecilnya. Sebyok yang berasal dari Korea Utara pasti kurang familiar dengan permainan-permainan ini. Sang Woo berjanji akan membantu Sebyok untuk menyelesaikan permainan selanjutnya. Sebyok mengatakan bahwa ia melihat gulali.
Dan saat itu juga, Sang Woo menyadari bahwa permainan selanjutnya adalah permainan semasa kecilnya, yaitu lelehan gula akan diberi cetakan berbentuk. Dan tugas mereka adalah untuk mengikis gulali itu hingga menyisakan bentuk yang sudah disiapkan. Karena itulah, Sang Woo mengambil bentuk segitiga yang paling mudah diukir. Tetapi anehnya, Sang Woo tidak memberitahukan kawan-kawan dekatnya akan hal itu, dan menyuruh mereka untuk mengambil bentuk yang berbeda tiap orang. Alhasil, kakek Ilnam mendapatkan bentuk bintang. Ali mendapatkan bentuk bulat, dan Gi-hun sendiri mendapatkan bentuk yang paling sulit, yaitu bentuk payung. 동그라미? 상탕뽑기입니다. 여러분이 뽑아야 할 모양입니다. Para peserta diberikan waktu 10 menit untuk menuntaskan permainan kali ini. Seperti peraturan sebelumnya, peserta yang tidak berhasil mengukir pola tersebut akan langsung didor di tempat dan disaksikan oleh peserta lain. 한 번만 더. Para peserta yang mengambil bentuk segitiga, satu persatu berhasil menyelesaikan permainan. Berbeda dengan para peserta yang mengambil bentuk sulit, apalagi yang bikin makin dak-dik-dukser adalah mereka dikejar oleh waktu yang semakin menipis. Di sini, Junho yang menyamar sudah mulai dicurigai oleh panitia lain karena ia tampak bingung dan tidak mengetahui tugasnya selama di sana. Saat tengah kebingungan dan panik serta berkeringat deras, Gi-hun melihat bahwa gulali itu larut dengan air. Saat menyadari hal itu, Gi-hun langsung menjilati gulali itu agar menjadi basah dan lembek, sehingga dapat mempermudahnya untuk melepaskan pola yang tercetak di sana. Gi-hun dengan semangat menjilat gulalinya, karena menurutnya itu adalah cara tercepat agar ia dapat selamat dari permainan itu. Peserta lain yang juga kesulitan melihat Gi-hun yang menjilati gulalinya. Alhasil mereka menyadari cara itu, dan langsung mengikuti Gi-hun menjilati gulali mereka, termasuk dengan kakek Ilnam. Alhasil, banyak peserta yang terselamatkan karena cara tersebut. Tetapi ada seorang peserta yang gagal. Ia tidak ingin dibunuh, dan di sana ia langsung menyerang seorang panitia dan menyanderanya. Panitia yang lain langsung menembak peserta lain, agar tidak bertindak bodoh dan melawan para panitia di sana. Peserta itu menyuruh panitia yang ia sandera untuk melepas topengnya, dan setelah melihat wajah orang tersebut, ia langsung bunuh diri. Tetapi pemimpin di sana langsung mendatangi pemuda itu dan membunuhnya saat itu juga, sembari mengatakan, bila mereka mengetahui identitasmu, maka kamu akan mati. Para panitia dilarang membuka topeng selama berada di area permainan. Mereka hanya diperbolehkan membuka topeng saat berada di kamar mereka masing-masing. Dan di sini, Squid Game Part 1 pun tamat. Gila Ji, gak sabar sih lihat episode selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, saya Admin Takaidi pamit undur diri. Tetap letakkan semangat dalam diri Anda, dan see you on the next video. Bye-bye guys.